Ada satu hal yang patut untuk kita lihat ke dalam batin kita. Kalau Anda sekalian jeli melihat ke dalam batin, seringkali ketika ada satu objek pikiran atau objek 5 indera lainnya yang muncul, kemudian pikiran mudah sekali terseret, berpikir-pikir entah kemana, tahu-tahu sudah panjang, tahu-tahu sudah tidak bersama lagi dengan objek meditasi. Pikiran yang berkeliaran tersebut, pikiran yang mengembara tersebut, itu disebut sebagai papanca. Papanca sendiri sebenarnya mengacu kepada pelambat. Yang dimaksud dengan pelambat adalah ketika seseorang atau ketika batin mengarah kepada satu objek, kemudian tidak langsung membawa pada objek tersebut, tetapi kemudian dibawa kemana-mana, terarah kemana-mana. Sehingga papanca yang juga disebut sebagai pelambat itu juga mengacu kepada pikiran yang berkeliaran, pikiran yang berkembang biak. Dan kalau kita perhatikan dalam batin kita, setiap kali mengarah kepada objek tertentu, tanpa disadari sudah pergi entah kemana, berkeliaran entah kemana. Tidak bisa betul-betul mengamati objek dengan sangat jelas. Karena sebelum jelas, pikiran sudah dibawa ke berbagai macam pemikiran. Dan itu adalah papanca, dan di situ pula sebenarnya berbagai macam pengotor batin itu muncul. Maka papanca ini atau pikiran yang berkembang biak, yang berkeliaran, yang terus diarahkan ke berbagai macam bentuk persepsi pikiran, entah berkenaan dengan masa lampau, yang akan datang, yang sekarang. Di situ ada 3 hal yang akan muncul. Yang pertama adalah tanha, nafsu keinginan. Berbagai macam bentuk keinginan itu muncul. Salah satunya yang sering kali muncul adalah berbagai bentuk pikiran tentang ini milikku. Apakah berkenaan dengan yang berada di dalam secara internal, yaitu batin dan jasmani kita, atau jasmani kita, perasaan kita, persepsi, bentuk-bentuk pikiran atau kesadaran, juga berkenaan dengan yang ada di luar diri kita. Objek-objek yang berada di luar, di sana memunculkan semacam pemikiran, ini milikku, atau berbagai macam keinginan itu muncul. Dan pada saat pikiran berkeliaran, berkembang biak, berpikir-pikir tentang yang lampau, yang akan datang, bahkan yang sekarang pun juga dipikir-pikir. Nah, disitulah juga muncul sebuah anggapan, sebuah pemikiran, sebuah gagasan bahwa ini aku. Ada keakuan di sana. Dan di situ biasanya ada keakuan dalam bentuk pembandingan. Disebut mana pembandingan. Membanding-bandingkan yang berada di sini dengan yang di luar. Saya lebih tinggi dari yang lain. Saya sejajar dengan yang lain. Saya lebih rendah dari yang lain. Atau saya lebih tinggi dari orang yang sebenarnya lebih tinggi dari saya. Saya sejajar dari sebenarnya yang lebih tinggi dari saya.
saya lebih rendah dari sebenarnya yang lebih tinggi dari saya. Ada 9 jenis. Kalau kita membanding-bandingkan. Dan itu muncul. Kalau kita perhatikan, pembandingan itu muncul. Seakan-akan ada aku di sini, ada aku yang berada di luar. Dan di dalam pikiran yang berkeliaran juga muncul persepsi diri. Yang itu bukan muncul karena pembandingan. Bahkan ketika tidak membanding-bandingkan, persepsi aku, persepsi diri, persepsi ada entitas itu juga bisa muncul. Dan itu sifatnya halus tetapi sangat kokoh, sangat kuat. Padahal tidak membandingkan. Misalnya pada saat duduk, kemudian kita muncul persepsi dalam batin kita, ada makhluk yang sedang duduk. Ada semacam entitas diri yang sedang duduk. Pasti pernah merasakan demikian. Atau seakan-akan ada entitas di dalam tubuh yang sedang duduk. Ada ya? Kadang-kadang muncul demikian. Padahal tidak sedang membanding-bandingkan. Dan persepsi itu bisa muncul. Mungkin hal ini merupakan persepsi yang sebenarnya ya di masyarakat atau dalam ya konteks yang umum bukan sesuatu yang signifikan. Bahkan seseorang akan melihat demikian sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Tetapi persepsi ini pun juga sebenarnya merupakan pengotor batin. Persepsi ini pun juga menjadi awal, menjadi bibit kenapa muncul berbagai macam penderitaan. Jadi persepsi bahwa ada aku, ada diri. Padahal itu belum membanding-bandingkan. Apalagi kalau sudah membanding-bandingkan, itu lebih kuat lagi dan lebih memunculkan penderitaan lagi. Ketika muncul pembandingan, seakan ada aku di sini, ada aku di luar sana. Dan persepsi demikian, sangat kuat. Dan itu merupakan pengotor batin yang sebenarnya halus tetapi itu sangat kuat. Nah, papanca ini adalah pikiran yang berkembang biak, yang di sana berbagai macam pengotor batin itu muncul. Yang salah satunya adalah keakuan itu muncul ketika di sana ada pikiran yang berkeliaran. Itulah kenapa kemudian dalam praktik meditasi ini salah satu yang harus kita latih adalah batin jangan sampai berkeliaran. Dalam salah satu nasihat Sang Buddha, karena suatu kali beliau bertemu dengan seorang rumah tangga bernama Dandapani. Dandapani ini datang ke Sang Buddha ketika Sang Buddha berada di hutan, sedang duduk, dia datang dan bertanya, bagaimana Sang Buddha mendisiplinkan para siswanya? Dan Sang Buddha menyampaikan bahwa beliau mengajarkan para siswanya untuk bagaimana tidak bergembira, tidak memunculkan kesenangan, tidak memunculkan kesukaan di dalam sebab-sebab yang memunculkan papanca. Tidak memunculkan kegembiraan, tidak memunculkan kesenangan, tidak memunculkan kesukaan di dalam sebab-sebab yang menimbulkan, yang memunculkan papanca. Papanca sendiri sudah merupakan pengotor batin. Dalam praktiknya adalah bagaimana seseorang tidak memunculkan kegembiraan di sebab-sebab yang memunculkan papanca. Apa yang dimaksud dengan sebab-sebab papanca?
Sebenarnya papanca ini, pikiran yang berkeliaran ini muncul dari setiap pengalaman indera kita. Setiap pengalaman. Yaitu ketika, sebagai contoh, mata melihat objek. Mata kita melihat rupa atau bentuk. Maka di sana secara alami sudah dipastikan akan memunculkan kesadaran mata. Betul ya? Pasti. Dan ketika di situ ada mata, ada bentuk, ada kesadaran mata, maka di situ sudah dipastikan muncul kontak atau pasa. Pasa di sini sebenarnya kontak atau sentuhan. Sentuhan terjadi. Sentuhan terjadi antara mata, objek mata, dan kesadaran mata. Di situ sudah muncul sentuhan. Maka sentuhan di sini tidak hanya sekadar sentuhan kulit, tetapi ketika mata melihat objek, ada kesadaran mata, maka di situ sudah terjadi pasa, sentuhan. Jadi pasa itu dari kata pusati. Pusati artinya menyentuh. Nah, pasa itu sentuhan. Atau kemudian karena di dalam bahasa Inggris diterjemahkan contact, maka kemudian menjadi kontak. Dan ketika ada pasa, ada sentuhan, maka di situ pasti memunculkan perasaan, vedana. Jadi ada semacam pengenyaman. Pengenyaman dalam artian ada pengalaman berkenaan dengan menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral. Begitu ada sentuhan, pasti ada sesuatu yang kemudian dirasakan. Dirasakan di sini adalah bukan sekedar rasa lidah, tapi seperti ada sesuatu yang dinikmati, ada sesuatu yang dienyam, yaitu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral. Itu vedana. Dan ketika ada sesuatu yang dienyam atau sesuatu yang dinikmati, menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral, maka di situ pasti muncul persepsi. Muncul saja persepsi. Di situ batin mengenali. Kenapa batin bisa mengenali? Karena ada yang dirasakan. Ada pengalaman. Ada pengenyaman tertentu. Maka begitu ada pengenyaman, ada pengalaman, maka di situ langsung dikenali. Nah, batinnya mengenali ini lewat pengalaman tertentu berupa vedana, itu disebut sebagai sanya. Betul ya? Contohnya apa? Duduk bermeditasi, kemudian jasmani kontak dengan cubitan nyamuk. Itu cubitannya, gigitan nyamuk. Oke. Betul ya? Sebenarnya pada saat ada gigitan tersebut, maka di sana sudah muncul kesadaran jasmani. Betul ya? Ada pengalaman berupa kesadaran jasmani. Dan dengan sangat cepat di situ sendiri sudah ada kontak. Dan di situ pula sebenarnya sudah ada pengalaman. Ada semacam pengalaman yang entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Dan biasanya pengalaman tersebut kalau digigit nyamuk itu tentunya adalah tidak menyenangkan. Maka begitu ada gigitan dan di situ ada perasaan atau pengenyaman berkenaan gigitan, maka muncullah persepsi, muncul gambar nyamuk. Betul ya? Muncul gambar nyamuk. Atau entahlah, muncul gambar nyamuk, muncul gambar mungkin lutut kita atau bagian yang digigit oleh nyamuk. Mengenali
objek tersebut melalui gambar itu, melalui bentuk itu, walaupun kita diam dengan mata terpejam, kita mengenali tanda itu disebut sanya. Dan itu berlangsung sangat cepat. Dan begitu ada persepsi atau sanya di situlah maka muncul pemikiran. Pemikiran, nyamuk ini. Betul ya? Ada pemikiran nyamuk. Nah, yang menjadi masalah adalah begitu ada pemikiran nyamuk, kemudian berpikir-pikir tentang nyamuk. Kemudian berpikir tentang malaria, berpikir tentang mungkin teman kita sudah pernah kena malaria, nanti kalau kena malaria bagaimana gitu kan. Itu papanca. Jadi ketika sudah mulai berpikir-pikir, itu adalah papanca. Dan disitulah berbagai macam kotoran batin itu muncul. Dan ini terjadi tidak hanya berkenaan dengan ketika melihat. Ketika mendengar juga sama. Begitu telinga mendengar suara, di situ pasti ada kesadaran telinga. Begitu ada kesadaran telinga dan dua, yaitu telinga dan suara, di saat yang sama itu sudah ada kontak, ada sentuhan. Begitu ada sentuhan, pasti langsung muncul perasaan atau pengalaman mengenyam, menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Maka Widhana diterjemahkan Bhante Dhammadhirup, pengenyaman. Karena sesungguhnya cocok sekali. Itu cocok sekali sebenarnya. Walaupun kita terbiasa dengan istilah perasaan, tetapi pengenyaman itu cocok sekali sebenarnya. Nah, begitu ada yang semacam dienyam, gara-gara ada pengalaman melihat, kesadaran melihat, dan di situ kemudian langsung dikenali. Tanda yang muncul dari Vedana ini kemudian dikenali oleh batin. Dan mengenali objek tersebut adalah sanya. Karena begitu misalnya suara mendengar tadi misalnya pas kita duduk meditasi, suara kemudian ada telinga ada suara. Suaranya kan dikenali sebagai azan kan. Begitu telinga sudah kontak dengan suara tersebut maka muncul kesadaran telinga. Dan di situ sudah ada kontak. Dan di situ langsung ada perasaan. Bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan, bisa netral. Dan langsung dikenali oleh batin. Tanda berkenaan dengan suara tersebut itu dikenali oleh batin. Begitu mengenali, langsung muncul pemikiran. Oh, ada orang lagi azan di masjid. Kan begitu? Nah, tetapi kemudian jadi masalah kemudian muncul berbagai macam pemikiran. Ingat dengan yang kejadian di Sumatera. Ada orang uring-uringan ketika ada azan, kemudian biara sampai dibakar, misalnya begitu ya. Berpikir-pikir, itulah papanca. Dan di situ banyak kotoran batin yang muncul. Nah, maka kemudian praktek meditasi ini adalah bagaimana kita mengupayakan untuk tidak sampai pada pengembaraan pikiran. Nah, sehingga praktiknya adalah bagaimana sebab-sebab yang memunculkan pengembaraan pikiran ini, kita jangan memunculkan kegembiraan. Dengan kata lain, kita melekati, kita menyenangi, kita menggenggam, kita terlibat di sana. Sebab-sebabnya apa? Ya tadi. Mata, kemudian bentuk, kesadaran mata, ada kontak, ada perasaan, ada persepsi, ada bentuk pemikiran. Itu sebab-sebabnya. Maka ketika kemudian kita mendengarkan suara, kita kemudian melihat objek, kita mengupayakan berhenti di sana. Tidak kemudian berpikir-pikir berkenaan dengan objek. Bagaimana kita berhenti di sana adalah dengan tidak menggenggam.
Kita berlatih untuk tidak menggenggam. Kita berlatih untuk tidak melekat. Kita berlatih untuk tidak kemudian bergembira, bersenang di sana. Melihat itu sebagaimana adanya. Tapi kemudian masalahnya adalah pikiran kita itu sudah terbiasa untuk melekat. Pikiran kita sudah terbiasa untuk bereaktif. Itu masalahnya. Begitu muncul suara, melihat bentuk, merasakan rasa makanan, bersentuhan, membawa bebauan, nah di situ muncul reaksi pikiran. Reaksi suka maupun tidak suka. Dan kalau sudah reaksi pikiran, pasti pikiran sudah mengembara. Dan di situ pasti sudah terseret oleh papanca. Sudah dipastikan. Maka sebelum papanca ini muncul, nah kita melatih untuk melihat apapun tanpa kemudian melekatinya, tanpa kemudian menggenggamnya, tanpa kemudian terlibat. Itulah juga kenapa meditasi juga disebut sebagai kesadaran pasif, karena tidak terlibat di situ, tidak bergembira di situ, di dalam setiap pengalaman. Nah, sehingga ketika pikiran sudah terlihat mulai menyimpang, ingat, ketika kalau sudah terlihat mulai menyimpang, itu sudah mau terseret pada papanca. Maka harus kembali kepada objek. Dan dalam kembali pada objek pun juga batin diupayakan untuk kemudian tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Batin diupayakan untuk tidak melekat terhadap objek. Dan itu semua adalah latihan. Dan ini juga lengkap dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang pengembara yang saya sudah menyinggung sedikit, yaitu Bahya Daruciriya. Nah, dengar ya. Seorang pengembara yang pada waktu itu dikatakan ini orang berasal dari tempat yang jauh sekali, daerah Sunaparanta, dan sebenarnya dia itu seorang pedagang yang mau pergi ke Swarnabhumi untuk berdagang. Tahu nggak di mana Swarnabhumi? Sumatera. Ada yang mengatakan Thailand, ada yang mengatakan Sumatera juga. Tapi kalau sekarang Swarnabhumi ya biasanya mengacu ke Thailand dan juga Myanmar. Makanya untuk airport Thailand kan Swarnabhumi ya. Nah, Bahya ini adalah seorang pedagang. Mau cari keberuntungan dengan para pedagang lainnya menggunakan kapal menuju Swarnabhumi. Tapi di tengah perjalanan kapalnya terbalik dan semua teman-temannya meninggal dan dia sendiri yang berjuang mati-matian untuk bisa sampai ke daratan. Sampailah dia di daerah yang disebut Sunaparanta. Nah, di situ Bahya yang dikatakan 7 hari 7 malam mengapung di lautan. Nah, dia di sana semua pakaiannya sudah lepas semua, tidak mengenakan selai pakaian pun. Lantas apa yang dilakukan? Dia mencari kulit kayu untuk dijadikan sebagai pakaian. Maka kemudian dikenal sebagai Bahya Daruciriya. Daru itu adalah kulit kayu. Jadi Bahya yang mengenakan kulit kayu. Ternyata ketika dia mengenakan kulit kayu, ada orang-orang yang melihat. Dikiranya dia itu seorang pertapa. Padahal seorang pedagang sebenarnya mau berdagang, tetapi karena mengenakan kulit kayu dikiranya dia seorang pertapa. Orang-orang senang sekali memberikan berbagai macam sokongan kepada Bahya. Dan Bahya ini berpikir, enak juga ya. Daripada berdagang mending ya udah lanjut aja gitu kan. Sebagai seorang pertapa mengenakan kulit kayu sebagai pakaiannya. Maka lama-kelamaan dikenal Bahya Daruciriya.
Tetapi dia walaupun seorang petapa demikian, dia berlatih juga. Berlatih. Bahkan sebagai seorang pertapa yang bukan katakan ikut ajaran Sang Buddha, ia berlatih meditasi mencapai jhana. Sampai dia kemudian berpikir bahwa dia adalah seorang arahat. Kalaupun tidak seorang arahanta, jalan yang sedang dia praktikan adalah jalan yang menuju pencapaian arahanta. Tapi kemudian untungnya ada sesosok dewa yang datang kepada Bahya ini dan menyampaikan bahwa kamu itu bukan arahat. Bahkan jalan yang kamu lalui itu juga bukan jalan yang membawa kepada pencapaian arahat. Tapi kalau mau, sekarang ada seorang arahanta di daerah Srawasti kalau zaman sekarang. Nah, di sana ada seorang Buddha yang seorang arahanta yang telah mencapai arahanta dan juga mengajarkan jalan yang membawa kepada pencapaian arahanta. Mendengar sesosok dewa ini, kemudian dia melakukan perjalanan jauh dari Sunaparanta menuju Sawati. Nah, sampai di Sawati, ia melihat Sang Buddha yang sedang berpindah patah dan meminta wejangan dari beliau, dari Sang Buddha. Awalnya ditolak, karena waktu itu adalah waktu untuk pindah patah. Ditolak sampai 3 kali. Hanya kemudian ketika Bahya mengatakan bahwa kehidupan kita itu tidak pasti. Bisa saja Bante duluan yang meninggal, bisa saja saya duluan yang meninggal. Maka mohon berilah wejangan untuk saya. Hanya Sang Buddha memberikan wejangan. Titik tidak matang bawisati. Sute sutamatang bawisati. Mute mutamatang bawisati, winyate winyata matang bawisati. Itu wejangan Sang Buddha kepada Bahya. Diminta untuk berlatih titik tidak matang bawisati. Di dalam melihat, berlatihlah bahwa itu hanya sekadar melihat. Hanya sekadar yang terlihat. Kalau kita terjemahkan secara yaitu sesuai dengan palinya, di dalam melihat itu hanya sekadar yang terlihat. Di dalam mendengar itu hanya sekadar yang didengar. Di dalam pengalaman, muti di sini mengacu pada membawi, merasakan menggunakan lidah dan juga bersentuhan, itu pun juga hanya sekadar yang dialami. Dan di dalam bahkan berpikir, itu hanya sekadar apa yang dipikir. Maksudnya apa? Nah, di dalam kitab pengulas dijelaskan dengan sangat gamblang. Maksudnya adalah, jangan sampai ketika kita melihat objek, di sana memunculkan keserakahan, kebencian, ataupun kebodohan. Jangan sampai memunculkan kotoran batin. Nah, bagaimana seseorang membawa batin pada saat melihat objek, jangan sampai memunculkan kotoran batin. Maka ketika seseorang melihat objek, jangan sampai terseret kepada pemikiran berkenaan dengan objek tersebut. Berpikir-pikir tentang objek tersebut. Nah, kalau di dalam Abhidhamma, itu hanya sekadar bagaimana melihat objek dengan mata, itu hanya sampai kepada wodapana. Nah, Pak Teru tahu. Artinya apa? Tidak sampai kepada jawana. Jawana di situ adalah sudah merupakan perbuatan, sudah merupakan karma, sudah mulai berpikir-pikir. Tetapi di situ hanya wodapana. Jadi ada sampati sana, menerima objek, ada santirana,
kemudian ada penyelidikan terhadap objek, kemudian ada wodapana, yaitu penerimaan atau memutuskan ini adalah objek apa. Sampai di situ saja. Tidak sampai kemudian tergiring terarah kepada pemikiran yang berkeliaran. Yaitu tadi yang disebut sebagai papanca. Karena kalau sudah berkeliaran, di situ banyak sekali kotoran batin yang akan muncul. Maka ketika melihat objek, itu hanya sampai sekadar tahu ada objek. Paham ya? Ketika mendengarkan suara, hanya sekadar tahu ada suara. Tidak berlanjut kepada suka maupun tidak suka. Tidak berlanjut kepada berbagai macam bentuk pikiran yang berkeliaran. Demikian pula pada saat membaui, merasakan, menggunakan lidah, bersentuhan, hanya sekadar tahu ada pengalaman. Tidak berpikir-pikir. Tetapi kan kemudian itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya bahkan Sang Buddha kepada Bahia pun diawali dengan kata Ewan hiwo sikitabang, engkau hendaknya berlatih. Itu latihan, bukan pencapaian. Itu latihan. Karena begitu kemudian kita sekadar menyadari objek, tapi kemudian pikiran mudah sekali bereaktif. Nah, begitu ada reaksi, ada reaktif, harus kembali kepada penyadaran terhadap objek semata. Mengetahui objek semata. Tidak kemudian membumbui dengan suka, dengan tidak suka, dengan berpikir-pikir, objek ini berkenaan dengan yang lampu, yang akan datang, berpikir-pikir sekarang terhadap objek tersebut. Kayak seperti tadi, begitu digigit nyamuk, kemudian pikirannya sudah kemana-mana. Melihat ular, pikirannya sudah kemana-mana. Sehingga dampaknya apa? Ambil kayu, ularnya dipukul. Digigit nyamuk, pikiran kemana-mana. Dampaknya apa? Langsung ditabok. Dan karena sudah kebiasaan, tanpa berpikir panjang, tabok. Itu yang terjadi. Dan di situ sudah sebenarnya pikiran yang berkeliaran papanca. Maka latihannya adalah bagaimana kita membawa batin untuk tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, keserakahan ataupun kebencian. Lantas bagaimana kalau ternyata sudah telanjur ini, sudah telanjur berpikir-pikir? Nah, maka Sang Buddha juga mengatakan vinyate vinyata matang bhavisati. Bahkan di dalam berpikir kalau sudah telanjur, ya sudah. Tidak kemudian melanjutkan, artinya hanya sekadar sampai kepada berpikir saja. Hanya melihat itu sebagai sekadar pikiran. Tidak melanjutkan. Disadari juga. Kalau sudah terlanjur, ternyata sudah berpikir. Kalau sudah terlanjur. Tapi kalau belum terlanjur, oh bagus. Tapi kalau sudah terlanjur, itu pun juga mesti disadari. Maka pada akhirnya adalah sekadar mengalami. Apapun bentuk pengalaman, pada akhirnya sekadar mengalami. Dan itu adalah praktik meditasi yang dianjurkan. Maka di dalam penjelasan mengenai berbagai macam fenomena, biasanya mereka para guru, kalau kita bilang para guru, ya mereka para biku kuno, memberikan definisi setiap fenomena, apakah batin ataupun jasmani, termasuk juga ada perasaan dan sebagainya, itu didefinisikan menjadi 3. Disebut sadhana. Yang pertama adalah katu sadhana. Definisi yang masih menyertakan entitas, agen, atau pembuat. Yang kedua adalah karana sadhana. Definisi yang menyertakan instrumen. Yang ketiga bhava sadhana. Definisi yang merupakan keadaan sebenarnya.
Misalnya ketika berbicara cita. Cita itu ya kita bisa menggunakan istilah pikiran. Walaupun juga diterjemahkan sebagai batin. Ketika cita ini didefinisikan dalam konteks yaitu katu atau pembuat atau agen, atau ada individu di sana, maka disebut sebagai cinta titik idang wucati citang. Dia berpikir, maka kemudian disebut pikiran. Ada ia berpikir, ada ianya. Kalau ada ia, ada dia, berarti ada agen, ada diri. Dan itu masih bisa digunakan, tetapi dalam konteks komunikasi. Karena mau tidak mau dalam konteks komunikasi kita masih menggunakan kata dia. Betul ya? Nah, kalau kemudian didefinisikan dalam konteks yaitu instrumen. Citena cinta titik idang wucati citang. Dengan pikiran, ia berpikir. Lagi-lagi ada diri juga. Ada entitas juga. Tetapi dalam konteks komunikasi masih digunakan. Tetapi yang real, yang nyata adalah cintana matang idang wucati citang. Sekadar pikiran. Nah, sekadar pikiran. Dan itu adalah yang real, yang itu harus dibawa ke dalam meditasi. Bahwa apapun fenomena itu hanya sekadar pengalaman. Ketika itu adalah pikiran, itu pun hanya sekadar pikiran. Jangan membumbui dengan apa? Dengan ada aku berpikir, dia berpikir, kemudian memunculkan suka dan tidak suka, tetapi hanya sekadar pikiran. Ketika melihat pun juga hanya sekadar pengalaman melihat. Mendengar juga sama, hanya sekadar pengalaman mendengar. Termasuk membaui, merasakan, bersentuhan, itu sekadar pengalaman semata. Tujuannya apa? Supaya tidak terseret pada pengembaraan pikiran atau perkembangbiakan pikiran. Pikiran yang sudah berkeliaran kemana-mana, yang di situ banyak sekali pengotor batin yang muncul. Di sana ada keakuan muncul, ada persepsi diri muncul, ada keinginan-keinginan itu muncul. Ketika ada papanca, maka batin diarahkan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dalam artian adalah melihat itu sebagai sekadar pengalaman. Tidak bergembira di sana, tidak memunculkan kesukaan di sana, tidak memunculkan termasuk bahkan ketidaksukaan di sana. Tidak ada suka maupun tidak suka. Batin betul-betul tidak terseret oleh kemelekatan. Batin tidak terseret oleh yang tadi saya sebutkan, yaitu nafsu keinginan, tanha, oleh pembandingan mana, dan juga tidak terseret oleh berbagai macam pandangan yang salah berkenaan dengan diri. Disebut didi. Dan tanha, mana didi tidak lain adalah papanca, perkembangbiakan pikiran. Pikiran yang berkeliaran ke sana kemari. Oleh sebab itu, diingatkan pula oleh Sang Buddha ketika berbicara tentang landasan perhatian yang biasanya diidentikan dengan praktek vipassana, landasan perhatian, maka setiap kali seseorang mengamati objek meditasi, apakah berkenaan dengan jasmani termasuk nafas, atau berkenaan dengan perasaan, atau vedana, atau pengenyaman, atau berkenaan dengan cita, batin, atau berkenaan dengan bentuk-bentuk pikiran. Setiap kali menjelaskan tentang objek-objek atau landasan perhatian, landasan sati ini, Sang Buddha pasti akan mengakhiri dengan kalimat Anisito cak viharati na cak kinci loke upadhyati. Anisito cak viharati. Seseorang hendaknya berdiam tanpa bersandar. Bersandar pada apa? Tadi, bersandar pada nafsu keinginan,
pada pembandingan, pada pandangan-pandangan yang salah. Dengan kata lain, jangan sampai terseret kepada pikiran yang berkeliaran. Karena tiga ini adalah papanca, pikiran yang sudah terseret kemana-mana. Tidak lurus pada objek, tetapi terseret kemana-mana. Dan kemudian, naca kinci loke upadiati, dan ia pun juga tidak melekat terhadap apapun di dalam setiap pengalaman. Tidak melekat terhadap apapun di dalam setiap pengalaman. Ya, loke. Memang di loke itu adalah dunia, tetapi mengacu kepada dunia pengalaman yang kita alami berkenaan dengan 6 indera. Tidak melekat. Nah, upadiati, tidak melekat. Karena kemelekatan terhadap pengalaman-pengalaman yang muncul, itu juga membawa kepada ya berbagai macam kotoran batin. Dan semua itu adalah sebab penderitaan. Maka meditasi adalah membawa batin untuk tidak terseret oleh pikiran yang berkeliaran. Nah, di situ ada berbagai macam kotoran batin. Maka begitu kita memperhatikan objek, sudah mulai menyimpang. Kalau kita mau jeli, sudah mulai menyimpang, harus kembali kepada objek. Apapun itu. Kalau sati kita itu tajam, begitu sudah kelihatan nongol, sudah nongol ini, nongol mau menyimpang maksudnya, sudah nongol mau menyimpang, itu langsung tersadari, kembali pada objek. Apapun objek yang muncul, itu sangat membuat mudah, sangat mudah bagi seseorang untuk kemudian terseret. Karena memang batin kita punya habit, punya kebiasaan untuk selalu apa? Melengkung. Selalu melengkung. Melengkung terhadap tidak hanya objek, apapun yang diinginkan. Maka disebut, kenapa batin itu disebut sebagai nama? Nama itu artinya apa? Melengkung. Nama itu melengkung. Maka menjadi namo tassa. Namo itu artinya melengkung. Maka bersujud. Nah, melengkung, membungkuk. Dan pikiran kita demikian, mudah sekali melengkung, melenceng. Tidak mau tegak, tapi langsung melengkung. Itu pikiran kita. Begitu ada objek langsung melengkung entah kemana. Tidak lurus. Mudah sekali. Makanya ada seorang samanera, pada saat samanera ini pergi bersama bante lain, kemudian melihat ada seseorang yang sedang membuat anak panah. Anak panah yang tadinya itu masih melengkung, itu digosok terus, diasah terus, dipasah terus, sampai kemudian menjadi lurus. Kemudian dia berpikir, pikiran kita juga sama. Itu selalu melengkung. Maka seperti seorang pembuat anak panah yang masah terus, meluruskan anak panah, demikian pula meditasi juga sama. Bagaimana kita tuh meluruskan pikiran yang suka melengkung, suka mencari objek, dan masalahnya objeknya adalah apa yang disukai. Maka salah satu karakteristik dari cita atau batin atau pikiran, yaitu apa? Yata kama lipatinang. Selalu apa? Selalu jatuh pada apa yang disukai. Itu masalahnya. Maka begitu ada objek, langsung melengkung entah kemana. Langsung belipir kemana. Langsung lencer kemana. Tahu-tahu sudah jauh sekali. Dan itu mesti disadari. Ada satu cerita. Zaman Sang Buddha, ada seorang biku muda. Ia duduk meditasi dengan pamannya yang juga seorang biku, seorang bante. Dan biku muda ini ketika bermeditasi, tiba-tiba muncul buah pikiran.
tentang uang. Kalau misal muncul pikiran uang, berhenti di sana, oke. Artinya tersadari kan. Tapi kemudian berpikir tentang uang, wah, ini uang ini bisa saya gunakan untuk beli kambing ini. Wah, bisa dapat 2 ini. Wah, nanti kambing ini akan beranak pinak. Berpikir-pikir kemudian seakan-akan kambingnya sudah beranak pinak. Kemudian dijual lagi. Untuk apa? Cari istri. Berpikir-pikir seakan-akan sudah punya istri. Kemudian setelah lama kemudian sudah punya anak. Anaknya masih kecil. Suatu kali kemudian dengan istrinya, dengan anaknya itu naik kereta. Ketika anaknya itu dipegang sama istrinya, dia minta, tapi nggak boleh, hanya rebutan. Anaknya jatuh dari kereta. Dan dia marah sekali, kemudian dipukul istri, gitu. Yang dipukul pamannya. Dan itu cerita terjadi di kitab Pengulas. Jadi cerita nyata gitu kan, sesuai dengan kitab suci. Yang dipukul pamannya sendiri. Terus pamannya bilang, makanya jangan berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Kan pamannya seorang arahanta, jadi tahu cara berpikir dia. Itu adalah papanca. Jadi begitu ada semacam pikiran, langsung berkembang biak entah kemana. Dan itu harus segera dihentikan, karena tidak akan ada akhirnya. Maka harus kemudian disadari begitu sudah mulai melengkung, sudah mulai melenceng, ini sudah bahaya, kembali kepada objek meditasi. Nah itu yang juga baik patut untuk kita tengarai pada saat kita bermeditasi. Maka suka dan tidak suka begitu sudah muncul harus disadari juga. Karena biasanya kalau sudah muncul suka tidak suka, biasanya sudah mulai berkembang biak. Entah kemana. Ya baik, masih ada waktu. Jika ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan pengalaman meditasi, apapun dipersilahkan. Ya.